Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ali Ramadan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019. Alhamdulillah, tahun ini saya berkesempatan untuk magang dari kampus Zakat dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Faizi, SII, MSI, PhD. Saya akan memaparkan hasil dari magang saya dengan tema penguatan peran Jiswaf dalam mencapai era SDGs dalam studi kasus di Lembaga Amil Zakat dan Tangerang. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan dari orang lain. Dalam Islam, kesejahteraan manusia ialah sebuah permasalahan yang sangat penting dan diperhatikan. Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia sebagai ajaran hidup, termasuk ekonomi. Apalagi di negara kita tidak bisa dipungkiri sebagai negara dengan penduduk kurang lebih 230 juta jiwa, di mana kenyataannya masih banyak penduduk Indonesia yang tidak beruntung, artinya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan ekonomi. Islam memiliki instrumen dalam perekonomian yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya dalam sektor syariah, yaitu lembaga filantropi melalui instrumen-instrumen sosial masyarakatnya, seperti zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Dengan pengolahannya yang optimal, berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik dari segi ekonomi maupun segi sosial, bahkan menjadi primadona untuk dieksploitasi program-program filantropinya. Zakat, infak maupun sedekah berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Peran tersebut sangat sesuai dengan cita-cita pemerintah yang diamanatkan dalam undang-undang yang berbunyi fakir, miskin, dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Gerakan filantropi bebas agama jumlahnya sangat besar di Indonesia. Bahkan hadir di tengah masyarakat, memberikan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima dari yang mustahik menjadi muzaki. Tumbuh dan berkembang berbentuk lembaga, saat ini dikenal sebagai lembaga amil zakat. Namun saat ini potensi dana zakat, infak, sedekah belum terkumpul secara maksimal dalam memberdayakan masyarakat, apalagi mengarahkan pada kesejahteraan juga menjadi salah satu masalah selama ini, antara lain adalah masalah pengolahan dana Jiswaf yang belum dilakukan secara profesional, sehingga pengumpulan dan penyaluran menjadi kurang terarah. Padahal sejatinya apabila dana zakat dapat dikelola secara maksimal, dana tersebut dapat mendorong program pembangunan berkelanjutan atau biasa kita sebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, lembaga amil zakat ialah sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pihak swasta maupun pihak lain yang di luar dari pemerintah. LAS dibentuk atas prakarya masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, maupun kemasyarakatan umat Islam. LAS ini disahkan dan dipantau oleh pihak pemerintah. LAS Rida atau LAS Rumah Yatim dan Duafa merupakan sebuah lembaga filantropi penghimpun dana Jiswaf tingkat kabupaten kota Tangerang. LAS Rida sendiri hadir di tengah masyarakat untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kualitas mustahik untuk lebih berdaya. Rasa kemanusiaan dan empati yang kuat pada dewan pendiri dan pengurus menjadi landasan pergerakan lembaga untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, terkhususnya bagi anak-anak yatim, serta berkomitmen untuk meningkatkan responsibility dan capability lembaga dalam melayani mustahik melalui program-program yang kreatif maupun inovatif. Sedekah di LAS Rida dari tahun ke tahun memiliki jumlah yang sangat signifikan.
pada perkembangannya dapat mengoptimalkan pendistribusian dananya guna melaksanakan tujuan program dan diharapkan sejalan untuk mendukung SDGs. Peran JIS yang telah terbukti secara nyata memiliki keterkaitan dengan capaian SDGs. Semisal dalam membesarkan kemiskinan melalui program zakat produktif, kelaparan dengan santunan kaum-kaum duafa, serta pendidikan yang berkualitas ditempuh dengan pemberian bantuan beasiswa. Oleh sebab itu, JIS sebagai instrumen pemberdayaan memiliki peran serta kontribusi yang strategis yang digunakan untuk mewujudkan SDGs. Berkaitan dengan ditetapkannya komitmen LASRIDA dalam mendukung SDGs, maka penulis akan meneliti bagaimana penguatan LASRIDA sebagai lembaga filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah dalam mendukung SDGs. Tujuan dari pelaksanaan magang ini ialah untuk mengetahui, mengamati, dan berpartisipasi dalam aktivitas LASRIDA melalui program kampus zakat. Khususnya dalam pelaksanaan program kerja di LASRIDA, penulis ingin mengevaluasi apa saja perlu diperbaiki dari program kerja tersebut supaya perbaikan tersebut dapat diimplementasikan di kampus zakat selanjutnya oleh LASRIDA. Lokasi kegiatan magang dilaksanakan di kantor LASRIDA yang terletak di Jalan Raya Mauk nomor kilometer 19 Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Alasan penulis memilih program magang MBKM kampus zakat dengan LASRIDA yaitu untuk mencari pengalaman serta belajar dengan praktek langsung di lembaga zakat agar dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan. Profil dari LASRIDA diawali dengan niat dan semangat untuk menyantuni dan peduli dengan anak-anak yatim di lingkungan sekitar, memberikan santunan hanya di Hari Raya Idul Fitri, kemudian dengan keinginan agar lebih bermanfaat dan tidak sekedar menyantuni, maka semangat pun berubah menjadi menyayangi anak yatim dan memperdayakan duafa. Alhamdulillah, Yayasan Rumah Yatim Duafa Rida selalu hadir membantu masyarakat dari program-program santunan biaya prestasi yatim, berbagi paket lebaran, kurban, hingga ke program-program peduli pendidikan dan bantuan desa tadi, sehingga penerima manfaat pun lebih luas dan tidak hanya untuk anak yatim saja dan duafa di sekitar desa itu. Alhamdulillah, saat ini Rumah Yatim Duafa LASRIDA menjadi salah satu LAS yang terpercaya oleh masyarakat sekitar, khususnya dalam tingkat kabupaten maupun kota. Adapun sejarah dari perjalanan LASRIDA dimulai dari tahun 1994 sampai dengan 2000 yang bernama Badan Penyantun Yatim Duafa atau BPYD. Pergerakan ini dilapori oleh Bapak Abdul Aziz Hadi, Bapak Syamsul Arifin, dan Bapak Muizuddin karena melihat kesenjangan sosial yang terjadi antara anak yatim dengan anak-anak yang lainnya. Awalnya penggalangan dana hanya dilakukan di hari raya Idul Fitri maupun di hari besar Islam lainnya. Di tahun 2000 sampai dengan 2003 berubah nama menjadi Yayasan Penyantun Yatim Duafa atau YPYD. Besarnya respon positif yang diberikan warga sekitar melalui membuat YPYD berganti nama menjadi sebuah yayasan yang berbadan hukum yang memiliki legalitas sehingga pergerakannya lebih mudah, luas, dan fleksibel. Di tahun 2003 sampai dengan sekarang berubah nama menjadi Yayasan Rumah Yatim Duafa Hifzul Amanah atau RIDA. Pergantian nama dari yayasan dari YPYD menjadi Yayasan Rumah Yatim Duafa Hifzul Amanah adalah sebuah langkah awal agar terus tetap istiqomah, jujur, amanah, serta profesional dalam menyayangi yatim, memperdayakan duafa. Perubahan visi misi tersebut membuat Yayasan RIDA menjadi lebih berkembang dan mempunyai sebuah karakter. Karakter Yayasan RIDA yang utama ialah hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan status legal yang jelas dan menjadi unit pengumpul zakat di bawah Basnas, menjadikan Yayasan RIDA lebih berperan dalam mendirikan yatim dan mengolah zakat untuk mustahik melalui program-program pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan duafa melalui pendidikan. Saat ini lebih dari 100 orang duafa sudah menjadi sarjana melalui program BPS.
Dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, muncullah lembaga amil zakat rumah yatim duafa Lazrida agar memudahkan regulasi dan landasan hukum yang kuat dalam penghimpunan dana zakat, infak maupun sedekah. Maka Yayasan Rumah Yatim Duafa Hifzul Amanah yang sebelumnya berstatus unit penghimpun zakat atau UPZ bertransformasi menjadi sebuah lembaga amil zakat yang tentunya dengan pengelolaan dana JIS yang telah profesional. Alhamdulillah, sejak tahun 2015 hingga 2020, Yayasan Rida telah diaudit oleh angkutan publik dengan hasil wajar tanpa pengecualian, dan Lazrida akan diaudit pengelolaan dana zakatnya dengan audit syariah dengan kaidah yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama. Pada akhir tahun 2020, Lazrida mendapatkan nominasi laporan terbaik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di ajang Basnas Award 2020. Tahun 2022 ini, Lazrida sudah berjalan selama 2 tahun dan Yayasan Rumah Yatim Duafa Hifzul Amanah sudah berjalan selama 18 tahun. Doakan dan dukung kami agar selalu tetap istiqomah, jujur, profesional, amanah, dan lebih memberikan manfaat bagi anak-anak yatim, mustahik, maupun masyarakat sekitar. Kami menargetkan di awal tahun 2023 bisa menjadi LAS tingkat provinsi dan di awal tahun 2026 jadi LAS tingkat nasional. Visi dan misi dari Lazrida. Visi menjadi lembaga amil zakat nasional sehingga lebih berperan dalam membentuk insan sukses mulia dalam skala nasional. Sedangkan misinya menyayangi yatim dan memberdayakan duafa, memberikan pelayanan dan pendidikan, kesehatan, kemandirian yang terbaik bagi yatim dan duafa, menjadi fasilitator bagi yatim serta duafa yang amanah dan berintegritas tinggi, istiqomah dalam kebaikan, jujur, amanah, profesional, dan lebih bermanfaat, memperluas jejaring dan bekerja sama untuk menjadi agen kebaikan. Program kerja yang ada di Lazrida adalah yang pertama peduli pendidikan, yang kedua adalah peduli ekonomi, yang ketiga adalah bencana dan kesehatan, keempat adalah wakaf, yang kelima adalah Ramadan, yang keenam adalah program kebaikan Ramadan, tabungan kurban, serta program kebiar senyum Muharram. Magang ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 15 Juli 2022 di kantor Lazrida. Penulis ditugaskan pada bagian tim marketing communication yang langsung bertanggung jawab kepada Pak Abodian Esos selaku penanggung jawab untuk tim marketing communication dan sekaligus sebagai CEO dari Lazrida. Fungsi dari marketing communication ialah menyebarkan informasi, mempengaruhi untuk melakukan pembelian dan menarik konsumen, serta mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian. Tentunya, selama magang tidak dapat dipungkiri, penulis akan menemui beberapa kendala. Di Lazrida, yang misi adalah masa pertumbuhan, sehingga masih banyak hal yang belum terbentuk dan ditata secara matang. Oleh karena itu, dengan adanya tenaga magang, diharapkan dapat membantu Lazrida mempersiapkan berbagai hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berikut permasalahan yang terjadi pada saat penulis magang. Yang pertama, Lazrida belum mempunyai rencana untuk rekrut brand ambassador dikarenakan biaya yang masih kurang. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Yang ketiga, kurang banyaknya followers Instagram yang mengakibatkan sedikit ada keraguan dari sebagian masyarakat yang ingin berdonasi di Lazrida karena sedikitnya jumlah followers yang dimiliki oleh Lazrida. Magang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengoptimalkan apa yang telah diperoleh selama pendidikan berlangsung. Selama melaksanakan kegiatan magang di Lazrida Rumah Yatim Duafa pada bagian marketing communication, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut. Melakukan inovasi perusahaan dan menyesuaikan strategi yang digunakan agar langkah selanjutnya tidak membuat kesalahan dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menyiapkan dana khusus untuk merekrut
artis yang kemudian menjadikannya sebagai brand ambassador sehingga mampu menarik perhatian dari para donatur yang lainnya yang ingin berdonasi kepada Lazrida. Penulis melakukan kegiatan magang pada Lazrida pada divisi Marketing Communication. Waktu pelaksanaan magang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2022 sampai 15 Juli 2022 melalui program MBKM Kampus Jakarta Batch yang kedua. Dengan pelaksanaan kerja praktik kurang lebih selama 4 bulan lebih, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang berharga serta menambah pemahaman dan keterampilan setelah praktik yang berhubungan dengan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. Semoga dengan kerja praktik ini dapat tercipta perpaduan wawasan, keterampilan, serta kemampuan dan terjalin hubungan baik antara semua pihak yang terlibat sehingga memungkinkan terwujudnya lingkungan yang komunikatif dan dinamis dalam pelaksanaan kerja praktik sesungguhnya. Penulis ditempatkan pada divisi marketing komunikasi yang memiliki beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan untuk membantu kerja pegawai dan sejarah, antara lain membuat serta menyebarkan flyer program digital, Ramadan inspiratif, wakaf, dan Nusantara berkorban melalui media sosial maupun relasi yang dimiliki untuk mencari donatur. Yang kedua, membuat dan mengkoordinasikan program yang akan dijalankan. Yang ketiga, mencari brand ambassador untuk lembaga. Yang keempat, melakukan dokumentasi ketika ada kegiatan di luar. Yang kelima, membantu divisi program untuk menjalankan program-program. Sebagai akhir dari penulisan laporan magang, penulis menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi Lazrida di masa yang akan mendatang. Yang pertama, melakukan rekrutmen karyawan tetap untuk kemudian dibentuk unit departemen khusus untuk menambah karyawan yang akan ditempatkan pada marketing communication. Yang kedua, melakukan inovasi perusahaan dan menyelesaikan strategi yang akan digunakan agar langkah selanjutnya tidak membuat kesalahan dan dapat berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, mencari tokoh atau setidaknya bisa diajak untuk menjadi brand ambassador yang akan berguna untuk meningkatkan pendapatan dari Lazrida itu sendiri. Adanya sebuah sinergi antara akademisi, praktisi, dan regulator untuk mencari ukuran baku dari pembangunan berkelanjutan yang dapat mengukur strategi masing-masing tujuan sampai dengan target yang ada di dalamnya, baik dengan ukuran indeks maupun dengan ukuran lain yang lebih tepat dan akurat. Selama kurun waktu magang, penulis telah melaksanakan kegiatan magang di Lazrida. Penulis banyak memperoleh ilmu dan pengalaman baru di dunia kerja, baik dari kegiatan magang ataupun dari proyek-proyek yang diikuti oleh penulis. Dalam kegiatan magang ini, penulis belajar dan mengaplikasikan suatu proyek. Selain itu, penulis selalu dibiasakan untuk bekerja sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan dan manajemen waktu menjadi suatu hal yang sangat penting supaya kegiatan magang dan perkuliahan dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan magang di Lazrida yang dirasakan oleh penulis untuk dapat diterapkan pada masa yang akan datang diantaranya yaitu harus memiliki tanggung jawab dan komitmen atas pekerjaan yang telah diamanatkan, berani untuk menyatakan pendapat, berpikir kreatif, serta harus mampu untuk menganalisa setiap permasalahan yang terjadi. Kemudian, berdasarkan kegiatan magang ini, penulis mendapat kesempatan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill yang dimiliki agar dapat dijadikan bekal ketika masa depan. Penulis memahami dan menyadari bahwasanya dalam perjalanan kegiatan magang, menyelesaikan tugas proyek yang diberikan, masih terdapat banyak kesalahan karena penulis sebagai manusia yang penuh dosa dan diperlukan adanya pembelajaran atas apa yang terjadi dan dilakukan atas ilmu yang telah di dalam lagi. Berikut lampiran dari dokumentasi dari penulis ketika kegiatan magang berlangsung. Yang pertama adalah penyebaran takjil. Yang kedua ialah paket hadiah lebaran, pahala
dan santunan senyum yatim, senyum pahala yatim di ketapang, dan konser amal menyambut datangnya bulan Ramadan. Mungkin sekian, saya kurang lebih mohon maaf apabila kata-kata yang salah datangnya berasal dari saya manusia pribadi sebagai manusia yang penuh dengan dosa, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.